Shalom, selamat pagi jemaat My Home. Puji nama Tuhan, hari ini boleh melayani doa puasa. Sungguh bersuka cita boleh bertemu kembali dengan saudara. Pagi hari ini saya mau ingatkan tentang doa puasa, tujuan iman. Karena saya percaya kita semua sudah diproses sekian lama, saudara ya, dari bulan Maret sampai hari ini. Memang gara-gara tante corona datang ini, hidup ini sedikit meradang, bahkan iman kita menjadi tantangan. Kan saya selalu bicara, hidup ini ada sedikit meradang gara-gara corona dan iman menjadi tantangan. Hari ini saya mau bicara soal tujuan iman kita, tujuan iman saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GB My Home, kalau kita lihat, kita perhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 berkata begini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita mengerti bahwa tujuan iman kita bukan gereja yang besar. Kita banyak melihat, saudara ya, gereja-gereja besar, hamba Tuhan yang mempunyai iman yang luar biasa, tapi akhirnya, endingnya kurang bagus, saudara ya. Saya nggak mau jadi hakim. Kita bukan punya tujuan iman, bukan bangunannya yang besar, atau bukan jemaatnya yang besar. Tujuan iman bukan itu, saudara ya. Bukan juga supaya perpuluhannya besar. Saya percaya itu semua bonus. Kekayaan besar itu bonus, saudara. Tujuan iman saya dan saudara adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita lihat, saudara. Iman itu menentukan masa depan kita. Iman itu menentukan masa depan saya dan saudara. Oke, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Kitab Ibrani katakan. Jadi kalau kita nggak punya iman, kalau Tuhan nggak berkenan, kira-kira gimana perjalanan hidup kita ini? Nah, tentu hari-hari ini seperti yang saya katakan, saudara suka nggak suka, ada orang imannya drop, ada yang tinggalkan Tuhan, ada yang biasa-biasa, nggak ada pertumbuhan, imannya nggak bertumbuh. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita gereja harus punya iman yang naik, saudara, yang grow, mendaki ke atas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena iman menentukan masa depan saya dan saudara. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, di dalam kitab Ibrani bilang begini, sebab itu janganlah kamu melepaskannya kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kadang-kadang sedih juga kita ini, saudara ya, orang begitu gampang meninggalkan imannya. Kemarin saya diminta untuk menjadi saksi yang meringankan, saudara ya, seorang hamba Tuhan. Tapi saya kaget ketika ketemu ngomong-ngomong sama pengacara, saudara ya, yang sedang ngomong sama saya kaget, shock saya, saudara, karena ternyata imannya sudah berubah. Jadi sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya. Nah, kalau kita lihat begini, saudara, banyak hamba Tuhan, pengusaha, bahkan pekerja profesional sekalipun yang sukses karena memiliki iman yang besar. Tetapi dengar baik-baik, iman yang besar itu tidak cukup, saudara ya. Kalau saudara hanya mengandalkan iman, oh saya beriman Pak, saya beriman lulus, saya beriman akan jadi kepala, saya beriman akan jadi ketua, saya beriman akan jadi wali kota, saya beriman akan jadi orang nomor 2. Saudara, iman yang besar aja tidak cukup. Walaupun hanya kita perlu dikatakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, gunung pun bisa pindah. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada jemaat GB My Home, iman saja tidak cukup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya perlu ditambahkan, saudara ya. Iman itu sendiri tidak cukup, makanya firman Tuhan mengatakan kamu perlu tambahkan itu. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 di ngomong dengan jelas, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi saudara, iman itu perlu ditambahkan supaya afdol, saudara ya, supaya
menjadi satu kesatuan. Jadi iman saja tidak cukup. Yang pertama dikatakan untuk menambahkan kepadamu imanmu kebaikan. Nomor satu, kebaikan yang perlu ditambahkan. Kebaikan kepada pengetahuan. Saudara, ternyata pengetahuan perlu ditambahkan. Dan kepada pengetahuan harus ada penguasaan diri. Kepada penguasaan diri harus ditambahkan ketekunan. Dan kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara. Dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Oke, kalau saya hitung-hitung ada 7 hal yang perlu ditambahkan di dalam iman kita, saudara. Yang pertama, kebaikan. Filipi pasal 4 ayat 5 bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, I think we need to do a good job. Selain good job, saudara, a good work, selain pekerjaan yang bagus, saudara, tapi juga kita perlu menambahkan apa, saudara? Kebaikan, goodness, saudara. Kita perlu menambahkan kebaikan. Dan biarlah hari-hari ini kebajikan-kebajikan kita, saudara, itu semakin boleh dirasakan oleh orang yang gak kenal Tuhan. Oke, jadi iman kita ditambahkan satu, kebajikan. Kebajikan kah? Kebaikan kah? Kebajikan itu perbuatannya, saudara ya. Kebaikan itu hatinya, saudara. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, saudara, dari hati kita ini orang bisa lihat loh kebaikan hati. Tapi kebajikan itu adalah perbuatannya, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan yang kedua, pengetahuan. Makanya kita ini bukan hanya sekedar iman-iman saja, tapi kita nggak punya pengetahuan. Saya beriman Pak ke Israel, tapi kita nggak punya pengetahuan. Israel di mana pun kita nggak tahu, saudara. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Ambon, saudara ya. Tapi kita nggak punya pengetahuan Ambon itu di mana. Itu kelemahan kita. Satu kali Yesus pun sangat marah, saudara ya. Pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan umum, bukan hanya pengetahuan Alkitab, tapi harus dua-dua. Satu kali Yesus begitu bereaksi, dia katakan gini, kamu sesat. Justru kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu belajar punya iman, ditambahkan kebaikan, kebaikan ditambahkan kepada pengetahuan ditambahkan, supaya kita juga bukan menjadi orang-orang yang lalai, saudara, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain pengetahuan, apalagi ditambahkan penguasaan diri. Nah, ini kalau penguasaan diri ini saya seringkali gagal, saudara ya, ulang-ulang dengan masalah yang sama, kadang-kadang saya nggak bisa terima, saudara. Mengharapkan sesuatu itu harus perfect, dalam arti kata sudah satu kali, dua kali, harusnya yang ketiga, saudara ya, itu baik. Jadi kadang-kadang itu meledak-ledak. Saya jujur, saudara, penguasaan diri ini masih terus belajar. Nah, Alkitab katakan apa? Yang namanya penguasaan diri, orang-orang itu yang bisa menguasai dirinya, itu menghasilkan buah roh. Dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri ini bagian dari buah roh, saudara. Saya jujur, saudara ya, seringkali jatuh bangun di dalam penguasaan diri, kadang-kadang karena nggak sabar, saudara. Mau cepat, mau keputusan ini, ternyata yang diharapkan nggak sesuai, saudara. Waduh, ulang lagi. Nah, saudara, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Jadi selain kebaikan, pengetahuan perlu ditambahkan, habis itu penguasaan diri. Saya rasa banyak kita yang gagal di penguasaan diri, saudara ya. Apalagi dalam masa-masa puasa ini, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, selain penguasaan diri, apalagi yang perlu ditambah? Kesalehan, saudara. Walaupun saya dan saudara diproses dalam banyak hal, dalam masa-masa yang sulit ini, harusnya kesalehan kita tidak diragukan. Firman Tuhan berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, saudara ya. Saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu namanya kesalehan, saudara. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Jadi nggak ada hal yang bisa menggoyahkannya, nggak ada hal yang bisa menjauhkannya, saudara. Apapun pergumulan, apapun masalah, apapun tekanan yang ada, apapun keputusan yang berat, tapi tidak akan meninggalkannya untuk mencari Tuhan. Itu kesalehan. Saya berdoa, saudara dikasih Tuhan,
Jemaat My Home adalah orang-orang yang kesalehannya tidak diragukan lagi. Nah, yang berikutnya apalagi yang perlu ditambahkan? Ketekunan. Saudara, ketekunan ini kadang-kadang orang sudah melayani Tuhan begitu lama, saudara ya, proses datang silih berganti, dia masih bisa bertahan, tetapi sampai ending dia mundur, saudara. Ibrani bilang begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kadang-kadang kita kurang tekun, saudara ya. Saya kasih contoh saja, saudara. Saya ini kan kuliah sampai sekarang udah memasuki tahun ke-8 untuk PhD saya. Kadang-kadang saya ini mau nyerah juga, saudara. Setiap kali saya mau nyerah, saya selalu ingat, saudara ya, sedikit lagi, bertahan lagi, bertahan lagi, bertahan lagi. Saya kayaknya ya, saudara, untuk pendidikan ini masih ada 2 goal yang seringkali itu sangat melelahkan, saudara ya. Tapi saya berusaha untuk menekun, saudara. Karena satu, saya harus lulus PhD saya, yang kedua saya harus lompat ke jadi profesor, jenjang profesor, saudara. Saya ingin menunjukkan aja kalau orang gereja itu mampu, saudara, mengimbangi hal-hal yang sekuler, saudara. Karena di teologi, saudara, untuk jadi profesor itu sangat tidak ada, baru 4 atau 3, saudara. Dan saya pikir ke depan agak lebih sedikit banyak, dan salah satunya saya mau bertekun, saudara. Makanya saya banyak menulis, saya banyak mengumpulkan data, saudara. Kadang-kadang mau nyerah, nggak mau nyerah, saudara. Kadang-kadang di dalam pengembalaan pun, saudara ya, diperlukan ketekunan. Kadang-kadang sebagai orang misi, saudara, yang menanam gereja, ini kok nggak bertumbuh, ini kok agak berat. Kadang-kadang saya juga jatuh, mau saya lepaskan atau saya, saudara. Makanya itu perlu ketekunan. Nah, saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi pagi hari ini saya mau ingatkan bahwa kita semua perlu tekun. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang berikutnya adalah kasih akan saudara-saudara. Saudara, kasih akan saudara di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 pasti bicara tentang, saudara ya, kasih terhadap saudara kandung, kasih terhadap saudara seiman, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kalau engkau ada pertengkaran, perselisihan, saudara, saya mau kasih tahu, engkau perlu pemulihan. Jangan kita terlalu banyak teori, saudara ya. Kalau kita sendiri nggak bisa mengampuni, kita sendiri tidak bisa membereskan urusan keluarga, saudara-saudara kita, soal harta, soal kedudukan, saudara, saya pikir kita perlu bereskan itu. Dan saudara dengan saudara-saudara seiman juga yang seringkali juga, saudara ya, justru saudara seiman yang seringkali membuat kita ini agak tawar, saudara ya. Karena kadang-kadang memanfaatkan ke saudara seiman. Sedikit-dikit kan saya saudara seiman, ambil barang terus nggak bayar, nggak utang, saudara ya. Kan saudara seiman harus saling mengasihi. Nah, saudara, ini kan perlu benang merah yang jelas pemisahan, saudara ya, antara kasih atau memanfaatkan kasih itu, saudara. Nah, bukan hanya itu saja, saudara, kasih akan semua orang. Jadi saya pikir itu juga yang membuat gereja ini terus bermisi. Satu kali, Bapak Ibu, dalam minggu kemarin saya ditanya sama orang, Pak Irwan, kenapa sih Bapak mesti bermisi jauh-jauh? Apa nggak bisa bermisi dekat-dekat? Saya bilang bisa. Misi dekat-dekat itu sudah dilakukan. Oke, jemaat kul, saudara seiman, gereja Tuhan, kita melakukan misi, saudara ya. Penjangkauan, bersaksi kepada tetangga, saudara seiman, orang-orang yang mau kita doakan, itu kita bermisi untuk lingkaran kita. Tapi kenapa Bapak mesti pergi yang jauh? Saya bilang begini, karena pergi yang jauh ini jarang orang yang mau. Jadi karena orang nggak mau, makanya saya mau, saudara ya. Jadi karena Tuhan taruh di situ, saya harap apa? Supaya orang di daerah itu, yang tidak ada orang mau kunjungin itu, boleh merasakan kasih Yesus, dan mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, mereka boleh bertumbuh, dan ketika mereka kenal Yesus, mereka sendiri yang akan menjangkau jiwa-jiwa itu. Saya baru dari Sumba, saudara. Dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, sampai Sumba Timur. 4-5 hari perjalanan, saudara ya. Bisa bayangkan, saudara, jalannya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Naik Grand Max, saudara, sama juga dengan naik kuda itu, saudara ya. Jalannya berlubang-lubang, badan saya sakit, saudara. Pulang sampai di Batam Sabtu lalu, saudara, 1 minggu lalu, hari Sabtu malam. Saya tidur, Minggu tidur, Senin tidur, saudara, kayaknya belum puas-puas, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau 7 hal ini ditambahkan, saya mau begini, saudara.
Kalau 7 hal itu ditambahkan tadi, saudara ya. Yang pertama tadi kalau saudara lihat dikatakan apa saudara? Kebaikan. Yang kedua apa saudara? Ketekunan. Yang ketiga apa saudara? Tadi kalau saudara dengar selain ketekunan, kesalehan, saudara ya, penguasaan diri, saudara, pengetahuan, ya. Nah, saudara, kalau 7 hal itu saya ulangi lagi, kalau 7 hal ini ditambahkan, kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, saudara ya, apalagi saudara, kesalehan, saudara, ketekunan, kasih akan saudara dan kasih akan semua orang, kita akan lihat saudara bahwa iman kita itu waktu ditambahkan kepada iman kita, maka saudara dikatakan yang pertama, kamu akan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, saya dan saudara akan berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Yang kedua, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tidak akan jadi batu sandungan buat orang lain, saudara. Yang ketiga, saudara, tentu kita memiliki kerajaan kekal. Nah, bagaimana dengan kalau kita hanya tahu iman saja, terus saudara, pokoknya sedikit-dikit iman, saudara. Firman Tuhan bilang, kamu akan menjadi buta dan picik. Kita akan jadi orang picik, saudara. Karena kamu lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kadang-kadang kita lupa, saudara ya. Saya melihat ada banyak orang kadang-kadang lupa akan kemurahan dan kebaikan Tuhan, saudara. Nah, bagaimana Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah memulihkan. Tapi kadang-kadang ada juga kan yang lupa diri, saudara. Angkuh, arogan, congkak, merasa mampu. Ya, saya berani percaya itu yang orang-orang seperti itu tentu akan berurusan dengan Tuhan. Tapi biarlah Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini kita semua bisa mengerti tujuan iman kita, bukan rumah besar, bukan kedudukan tinggi, saudara. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Makanya perlu ditambahkan 7 hal tadi, saudara ya. Kebaikan, saudara, ketekunan, kesalehan, penguasaan diri tadi, saudara ya. Itu perlu ditambahkan supaya kita berhasil untuk dalam pengenalan akan Kristus, kita tidak jadi tersandung, kita memiliki kerajaan kekal. Ini dari segi yang rohani. Tetapi saya percaya dengan yang tadi, bonus-bonus yang tadi akan menyusul seperti yang pertama saya ucapkan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, tetapi sebagai kesimpulan pagi hari ini, kita perlu miliki iman yang murni. Iman yang murni adalah bergembira dalam pencobaan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan saudara masuk dalam satu proses, bergembiralah. Karena nggak semua orang masuk ke dalam proses, saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai penutup, kalau saudara lihat di PowerPoint saya yang terakhir ini namanya Ibu Betty Elit, saudara. Ini seorang hamba Tuhan, umurnya 81 tahun. Saudara bayangkan 81 tahun, dia masih menjadi gembala, dia ketua perwil, saudara. Nah, di bawah dia masih ada 24 gereja, dan dia masih menanam gereja dan mengutus. Saya mengunjungi gerejanya yang ke-24, saudara. 130 kilo dari kota, maka tambah berapa puluh kilo lagi ke yang 24 saya datang, saya doakan. Dan ibu ini masih dengar firman, dan dia bilang sama saya gini, Pak Pendeta, tolong Bapak Pendeta datang ke Sumba lagi ke tempat Oma, ya, namanya Oma Betty, saudara dipanggil. Jangan terlalu lama. Nanti kalau Pak Pendeta datang agak lama, nanti Oma sudah mati. Sebelum Oma mati, Oma masih mau menanam gereja, masih mau mengutus orang, masih mau buka ladang-ladang yang baru. Jadi Pak Pendeta tolong datang, jangan lama-lama pergi. Nah, saudara, saya merasa tersanjung, saudara. Seorang yang umur 81 tahun masih mengembalakan, masih melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Hari ini biarlah kita mengerti tujuan iman kita. Jangan sampai kita, saudara, sedikit-sedikit tawar, tersinggung, saudara, penguasaan diri kacau, saudara ya. Saudara, kadang-kadang kita bereaksi, padahal kadang-kadang Tuhan izinkan banyak hal terjadi supaya Tuhan terus mempertajam, mengasah kita. Kadang-kadang saya juga fed up, saudara. Kadang-kadang saya juga, kok ini terus, kok kayak kerjanya begini saja, kok itu saja nggak tahu. Jadi kadang-kadang saya juga, karena kita kan jaringannya luas, saudara. Kadang-kadang saya pun seperti, tapi saya pikir enggak. Saya harus tetap setia. Apapun yang saya hadapi, saya harus mengerti. Karena nggak gampang orang untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi kalau miss sedikit, error sedikit, konslet sedikit, katanya saudara ya, nggak apa-apa. Nanti kita kirim lagi ke Pak Wardoyo, saudara ya, biar di stroke, saudara ya. Kalau nggak, kita suruh Pak Baskoni, saudara.
Itu saja yang bisa kita suruh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak berpanjang, intermezzo sedikit pagi hari ini, biar kita semua boleh bergembira saudara ya. Bapak Ibu, saya nggak perpanjang firman Tuhan, tapi saya rindu juga untuk mendoakan jemaat GBI My Home dimanapun saudara berada. Saya sebagai gembala tentu merasa bangga kalau boleh mendoakan saudara, boleh bergumul buat saudara, ikut ambil bagian apa yang saudara rasakan. Walaupun saya rasa kadang-kadang Tuhan kadang-kadang kesian ya, Tuhan kok nggak fair. Kenapa yang ini Tuhan jawab, yang itu Tuhan nggak jawab. Saudara ya doanya. Tapi saya rindu saudara untuk memberkati, mendoakan saudara. Saya tahu semua kedaulatan ada di tangan Tuhan. Bagian saya hanya sebagai hamba untuk mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai berbagi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan tujuan iman kami. Bukan kami mempunyai iman yang besar, mengalahkan gunung, memindahkan gunung punya gedung yang besar, punya kekayaan yang luar biasa. Saya pikir hamba-Mu berpikir itu bukan menjadi tujuan iman. Tapi biarlah kami hari ini mengerti betul bahwa tujuan iman kami adalah keselamatan jiwa kami. Dan kami perlu menambahkan hal-hal seperti yang Tuhan sudah ingatkan. Kebaikan, ketekunan, pengetahuan, kesalehan, penguasaan diri. Tuhan, terima kasih untuk banyak hal yang sudah Tuhan ingatkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong campur tangan apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, urusan-urusan rumah tangga Tuhan campur tangan. Urusan-urusan Tuhan hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong mereka Tuhan. Tuhan yang hibur mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan memberi mereka kemampuan yang sedang bergumul soal ekonomi, keuangan mereka. Tuhan Engkau tolong anak-anak mereka yang sedang studi, yang kewalahan menghadapi online, yang seringkali kami banyak hal yang kami nggak mengerti. Tuhan kasih mereka pengetahuan, Tuhan kasih mereka kepintaran, Tuhan kasih mereka kecerdasan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat gereja-Mu yang boleh berada ibadah online dan juga onsite. Besok para pembicara Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, hamba-Mu Rickson, hamba-Mu Pak Eko. Tuhan memberkati. Tuhan akan bangkitkan generasi-generasi baru, para pengkhotbah baru, hamba-hamba Tuhan baru yang terus melayani, mengasihi dan memberkati kota ini. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Sebelum kami akhiri ibadah doa puasa pagi ini, kami juga rindu untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, mungkin juga sudah di kantor, di toko, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Roh Kudus, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.